Beresin kamar yang gak pernah ada rapinya, lanjut beres-beres mainan di bagian depan. Halo semuanya, assalamualaikum. Mohon maaf ya kalau video aku akhir-akhir ini yang kalian lihat tuh beberes kamar terus. Soalnya emang kegiatan aku tuh yang paling banyak adalah beberes kamar, dan yang paling bisa aku videoin tuh ini ya teman-teman. Soalnya kalau lagi pas ngurus anak terus sambil aku videoin itu tuh ribet dan riuh banget, jadi nggak bisa aku videoin. Nah, yang bisa aku videoin adalah cuman lagi beberes kamar ini aja. Walaupun gak jarang sambil ngeberesin kamar ini sambil ngurusin anak juga, kayak lagi asik-asiknya ngebersihin kasur. Ternyata ada Lala tuh lagi bangun dan ini aku kasih ASI dulu. Terus juga ada anak aku yang nomor 2 yang masih ASI juga. Untungnya di sini pas aku kasih ASI adiknya, dia tuh nggak ngikut minta juga gitu loh teman-teman. Mungkin karena udah kenyang ya, karena udah makan siang juga tadi. Karena biasanya dia kalau adiknya lagi nyusu, udahlah pasti dia juga yang mau duluan gitu. Sebenarnya pengen aku sapih sih, cuman ya nggak tega aja gitu. Karena dulu pas aku hamil, ASI aku tuh kayak tiba-tiba berhenti gitu dan jumlahnya tuh lagi sedikit banget. Jadi makanya aku bantu dengan susu formula. Nah pas adanya lahir, ASI aku udah kembali normal lagi, malah jumlahnya tuh lebih banyak kan. Makanya susah aja gitu kalau dia nggak ASI juga. Soalnya kalau cuman adik bayi aja dia tuh nyusunya jumlahnya masih sedikit gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillahnya ASI aku tuh yang lumayan deres banget gitu. Jadi kalau nggak dibantu sama kakaknya rembes kemana-mana. Mohon maaf ya ini aku jadi curhat, padahal di sini tuh aku lagi ngebersihin kamar. Oh iya BTW tadi tuh aku ngevakum kasur kecil itu kan. Cuman karena aku mager ngambil sapu, jadilah aku vakum sekalian lantainya, dan ternyata hasilnya tuh lebih bersih teman-teman. Lebih enak aja gitu, dan hasilnya ini bisa kalian lihat tuh banyak banget debu-debunya. Dan rambut aku lah yang paling banyak, karena kan kalau habis lahiran gitu ya, apalagi bayinya udah umur 4 bulan 5 bulan tuh udah pastilah rambut rontok kemana-mana. Dan itu tuh udah ada penjelasan ilmiahnya, bukan karena mitos bayinya menyembur. Lanjut di sini karena udah selesai ngurusin kamar, udah bersih, udah rapi, anak-anak aku juga pada anteng. Yang bayi tadi juga udah aku tidurin lagi. Barulah aku lanjut untuk beberes di bagian depan yang udah berantakan banget, karena emang dari kemarin tuh aku nggak ada beberes di bagian sini. Soalnya juga aku udah gemes banget yang ngeliat di atas lemari TV ini yang isinya tuh random banget, apalagi di belakang TV ini udah kayak kantong Doraemon. Pokoknya isinya tuh nggak expect banget ada di situ. Ada bubble wrap lah, ada setrikaan lah, pokoknya macam-macam aja. Entah aku atau Pak suami yang naruh barang-barang itu tuh di sini. Jadi makanya di sini aku keluarin dulu semua, baru TV-nya tuh aku pinggirin dulu. Soalnya mau aku karena lumayan berdebu banget, apalagi di bagian atasnya sini. Untuk bebersih kayak gini, aku tuh nggak setiap hari ataupun setiap minggu ataupun setiap bulan ya teman-teman. Kadang 2 bulan sekali ataupun 3 bulan sekali baru aku bersih-bersih di bagian sini. Atau kalau mood aku tuh lagi bagus aja, kalau nggak bagus ya udahlah. Karena menurut aku tuh ini nggak terlalu mendesak ya teman-teman, dimana keadaan aku tuh punya anak yang lebih butuh prioritas aku. Jadi makanya hal-hal kayak gini tuh kadang nggak kesentuh sama sekali sama aku. Tapi mumpung kali ini tuh ada kesempatan, mood aku juga lagi bagus, dan kerjaan lain tuh juga udah nggak ada yang kayak mendesak-desak gitu. Paling cuma cucian piring aku di belakang yang belum aku kerjain, dan itu tuh bisa ditunda nanti aja gitu. Nah di sini kayak nggak bisa aja gitu, soalnya mainan anak-anak aku udah pada berantakan, dan aku tuh jujur ya pusing juga ngelihat keadaan rumah tuh kayak gini. Soalnya kayak baru dilihat aja udah capek duluan. Kalian ada yang sama nggak sih kalau ngelihat mainan berhambur di mana-mana tuh bawaannya udah capek aja, udah pusing aja duluan. Jadi kayak belum ngapa-ngapain udah keambil aja gitu energinya. Nah jadi makanya di sini aku kerjain dulu biar besoknya tuh aku nggak pusing, nggak capek-capek lagi. Soalnya di sini aku tuh memanfaatkan waktu anteng-antengnya anak aku ya. Dan juga kalau di jam-jam segini mood beberes aku tuh lagi bagus-bagusnya teman-teman. Pokoknya aku tuh lebih semangat beberes di siang hari ke sore hari daripada di pagi atau malam hari. Mungkin karena kalau pagi tuh kejar-kejaran ya, lebih mentingin ngurusin anak-anak sama buat kalau siang kan udah kelar semua pekerjaan tuh. Mungkin itu juga yang bikin aku semangat beberesnya tuh ya di siang hari, yang biasanya aku gunain untuk tidur siang ataupun sekedar bahan scroll HP gitu. Nah, aku gunain untuk ngebersih-bersihin rumah ini. Sebenarnya kalau waktu tuh ya banyak ya teman-teman, cuman kayak banyak yang kebuang sia-sia gitu kalau nggak aku langsung pakein untuk gerak cepat kerjain hal-hal kayak gitu. Karena kalau mau nurutin capek gitu ya nggak bakal kerjain itu. Dan ini aku lanjut aja ya, ini aku udah kelar gitu beresin mainannya tadi, tinggal aku sapu-sapuin aja. Dan juga tadi bekas anak-anak mewarnai gitu aku beresin. Sebenarnya mereka tadi tuh masih main gitu ya, cuman udah aku suruh masuk ke kamar soalnya aku udah gemes banget ngelihat di luar sini yang berantakan banget parah. Jadi makanya buku dan pewarnanya tuh dibiarin aja berantakan, biasanya ya diberesin. Itu pun kalau aku omelin juga anaknya. Dan udah kelar nyapu-nyapunya, tinggal ini barang-barang random yang mau aku balikin ke tempat-tempatnya, aku mau satuin sama sejenis-jenisnya gitu. Aku taruh di bawah meja kompor dan aku taruh di kamar mandi juga ada. Terus setrikaan juga gak aku taruh di sini, dan alhamdulillah udah rapi, udah seneng aja gitu ngelihatnya, udah tenang dan juga pikiran. Ya udah sampai sini dulu video aku kali ini. Terima kasih banyak udah nonton. Wassalamualaikum.